Clay, inilah keseharian gue. Jadi awalnya gue berkuliah di Universitas Negeri Jakarta. Nah, habis dari situ gue mulai suka sama yang namanya fine art. Tapi kalau misalnya emang gambar tuh inspirasi, kenapa gue bisa terjun sampai sekarang mungkin gara-gara street art kali ya gitu. Jadi gue waktu itu tinggal di Tangerang, terus SMA gue di Jakarta. Nah, dari perjalanan gue naik bus Tangerang ke Jakarta tuh gue banyak banget lihat karya street art gitu. Jadi yang banyak gue lihat tuh waktu itu ya antara Jablay, Darbot, sama Kenly. Nah, itu tiga itu tuh. Jadi ya itu setiap gue lewat naik bus selalu gue ketemu gambar-gambar mereka gitu. Dari situ gue punya semangat untuk gue suka deh untuk gue pengen deh gambar di jalan gitu tadinya. Nah, udah di situ. Tapi setelah masuk kuliah jadi banyak banget yang gue pelajarin, mulai dari gambar, matung, terus grafis, terus ya udah sih gitu sampai sekarang gitu banyak banget eksplor. Tapi kalau sekarang lebih ke ilustrasi sama gambar gitu. Jadi gue back to roots lagi gitu. Itu sih. Toh. Terus lebih ke gue seneng banget sama karya-karyanya Edi Hara. Itu menurut gue salah satu inspired banget gue sama spiritnya dia, walaupun dia umurnya udah nggak muda lagi gitu, tapi spiritnya menurut gue masih kerasa sampai sekarang. Terus Darbut lah ya paling menurut gue, konsistensinya itu menurut gue sampai sekarang. Ini sih itu tuh dua tuh menurut gue itu kalau gue harus mention the name itu sih. Gue ngelukis sejak kuliah itu gue udah mulai ngelukis. Waktu itu gue kalau waktu SMA sih gue udah sering gambar di kertas, di buku-buku catatan, terus di tembok sesekali lah karena dulu belum mampu untuk beli spray pen. Nah, mulai melukis di kanvas itu waktu kuliah, udah bisa beli cat. Waktu itu masih minta sama orang tua, tapi kanvasnya nyolong. Lebih ke nyolong sama kanvas kakak-kakak kelas yang studio lukis. Itu mereka nggak dipakai lagi. Ya udah, gue ambil, gue blok, gue jadiin karya. Gitu, daripada nggak kepake sayang mubazir. Itu pertamanya gue ngelukis tuh pas kuliah tuh. Tema lukisan gue sebenarnya ngomongin keseharian insan kreatif yang tinggal di Jakarta kali ya, terus kalau yang sekarang sebenarnya gue lebih ngebahas soal keterpurukan sih, soal keterkekangan si seniman di era sekarang gitu. Jadi gue mau bahas soal chaotic keadaan si seniman sekarang yang mewajibkan seniman itu untuk bisa menjadi tidak hanya menjadi seniman tok, jadi dia menjadi manajer juga, terus juga menjadi art director juga, terus juga mungkin ada yang menjadi influencer juga gitu. Jadi gue membahas soal dua sisi ini sebenarnya. Jadi gue ada di antara gesekan antara seniman dalam artian orang kreatif yang benar-benar kreatif, apa orang kreatif yang sebenarnya hanya ada di depan layar gitu. Nah, itu gue ada di tengah-tengahnya gitu. Gue kalau misalnya seniman yang benar-benar kreatif dalam artian menghina, kayak misalnya
gue juga bisa kali jadi influencer gitu doang. Nah gue tuh ada di sisi gue bisa membela mereka gitu, karena nggak segampang itu sebenarnya untuk bisa dikatakan orang-orang itu menjadi influencer ya gitu. Ya kalau yang sekarang kayak gitu ya enak ya, cuman ngupload doang segala macam, tapi lo build this brand itu nggak gampang gitu. Jadi gue ngebahas soal dua sisi, dimana gue ada di posisi itu, dimana gue juga ada di posisi gue menjadi seniman yang harus berkarya gitu. Nah disitulah sebenarnya gesekan-gesekan itu yang gue jadikan, gue ceritakan ke halayak luas lewat cara komunikasi gue sendiri gitu, yaitu adalah lukisan atau ilustrasi gitu. Cara gue beradaptasi di era sekarang nggak tahu ya, gue ya karena emang adaptasi itu menurut gue adalah suatu keharusan, ya mau nggak mau gue harus jalanin gitu, karena menurut gue itu hal yang paling berat sih. Kalau dulu menurut gue dulu jadi seniman tuh gampang banget ya, kayak misalnya ya lu berkarya terus nyari galeri, dan dulu juga seniman sedikit kan, yang pasti space banyak, terus kolektor juga pada nyari. Kalau kita bicara soal baby boomers ya gitu ya, walaupun sebenarnya punya tantangan masing-masing. Misalnya gini, seniman senior bilang kita, oh sekarang lu gampang lah ya jadi seniman gitu, kayak lu punya sosial media, punya internet, punya jejaring yang lu nggak harus ketemu tatap muka, lu cuman bisa message lewat Facebook ataupun lewat Instagram gitu ya. Tapi gue bisa membela generasi sekarang gitu ya, nggak gampang, karena lu harus tiap hari. Mungkin dulu kayak misalnya kita berkarya dan kita nggak berkewajiban untuk mendokumentasikan karya kita gitu. Jadi makanya seniman terdahulu tuh kadang suka lupa karyanya ada di kolektor mana, ada di rumah siapa gitu, karena sebenarnya dokumentasi itu nggak wajib gitu untuk. Nah kalau sekarang kita kayak apapun, kita mau ada kita mau work in progress, kita harus foto, terus juga sneak peek kita harus harus ada gitulah, karena untuk kebutuhan ya konten dan segala macam. Itu menurut gua nggak gampang untuk dia. Jadi seniman sekarang tuh harus bisa jadi fotografernya sendiri, terus manajerin sendiri, terus juga ngontenin sendiri, art directorin si pekerjaannya itu sendiri. Jadi menurut gua a lot of thing yang mesti dikerjain seniman sekarang gitu. Nggak cuma harus berkarya, jadi harus mengerti apapun gitu, sistem, terus membuat jejaring juga segala macam ya gitu sih sebenarnya. Jadi menurut gue sekarang justru malah lebih ribet gitu, bukan lebih, emang mempermudah sosial media, tapi menurut gue pekerjaan yang ada di sosial media itu sama sekali nggak mudah gitu untuk lo mengerti timing lo kapan harus posting. Terus juga ya apalagi sekarang sosial media banyak banget ya, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, ada lagi yang baru thread juga yang kita harus buat ya. Itu yang harus kita ikutin mau nggak mau, itu adaptasi itu sih sebenarnya. Ya jadi tahun ini tuh gue lagi bikin tur kecil-kecilan lah ke 4 negara, itu di Singapura, Filipina, Jepang, sama Korea, dan juga terakhir akan gue adakan di Jakarta gitu. Jadi tur ini sebenarnya adalah rangkaian gue untuk bertahan sebenarnya. Jadi kayak mungkin kalau bisa dibilang gue sebagai seniman itu ada dua lah gitu. Seniman gue berkarya secara komersil, yaitu adalah kolaborasi dan commission. Tapi ada juga yang gue berkarya itu lewat galeri gitu. Nah menurut gue yang agak gue nomor 2 kan sebenarnya dari semenjak 2018 itu adalah pameran gue gitu. Justru malah gue nomor 2 karena rangkaian tur ini jadi kayak jadi kayak strategi gue untuk pertahanin karya gue yang ada di galeri gitu. Jadi
iya jadi kayak sumber marketing gue juga keluar gitu, karena gue udah mulai jenuh untuk pameran di ruang yang itu aja gitu, dan juga sebenarnya audiensnya pun juga yang datang itu aja. Jadi ya why not kita mencoba untuk berpameran. Setahun ini gue ngelakuin 5 kali pamer 4 kali pameran tunggal, yaitu di berbagai negara gitu, dan gue juga banyak belajar juga dari tour ini gitu. Nggak cuman di street art ya, nggak cuman di artnya, tapi kayak misalnya ketika gue di Jepang, gue kebetulan gue suka spinning juga pakai vinyl. Akhirnya ya udah, ketika gue di tour gue juga membawa koleksi vinyl gue untuk gue mainkan di sana gitu. Kayak gitu sih. Jadi rangkaian tour gue ini bukan cuman untuk ngelihat sisi seninya, tapi juga culture yang gue suka gitu, yang gue suka di apa namanya, di negara masing-masing yang gue datengin gitu sih. Seniman street art masuk ke galeri, menurut gue sah-sah aja sih ya gitu, kayak gak ada bedanya sih menurut gue. Jadi dulu mungkin kelihatannya tabu ya, kayak misalnya kita ngelihat beberapa seniman street art yang dijual di galeri gitu, kayak permasalahannya mungkin ada di kolektor gitu, mungkin mereka agak gimana gitu untuk membeli seniman street art gitu, karena karya mereka tuh nggak eksklusif banget gitu. Jadi di jalan mereka juga berkarya, terus juga mereka juga berkolaborasi sama brand-brand juga gitu, yang sebenarnya banyak banget yang mereka kerjain gitu. Jadi nggak, sangat tidak eksklusif untuk membeli seniman street art gitu. Tapi kalau zaman sekarang ya kayak ya karena gue ngeliatnya street art ini adalah culture yang berbeda gitu, yang dimiliki negara-negara maju atau negara berkembang gitu. Hampir setiap negara tuh ada street artnya gitu. Ya kalau di Southeast Asia apalagi kan, misalnya dan Jakarta juga menjadi salah satu rumah juga bagi seniman street art yang ada di Indonesia gitu. Mungkin dari 2016 sudah banyak seniman street art yang udah masuk galeri gitu. Ya gue nggak tahu sih, karena emang karya kita bagus, apa emang kita bisa datengin crowd yang berbeda untuk si galeri-galeri ini. Ya kita nggak pernah tahu, dan kita juga nggak mau tahu sebenarnya gitu. Jadi yang kita mau tahu gue cuman berkarya pakai hati, dan lo punya ruang, dan that's it gitu. Gue nggak mau terlibat lebih dalam ke hal-hal tersebut, karena menurut gue itu sangat forbidden buat gue gitu. Jadi gue sebagai seniman, gue nggak mau terjebak sama politik mereka gitu. Bahkan gue juga nggak ikut sama art scene juga menurut gue, karena menurut gue kita punya dunianya sendiri gitu. Bagi gue seniman bisa maju dengan dunianya sendiri gitu. Jadi menurut gue, daripada gue ikut komunitas yang sebenarnya nggak ada kepentingannya buat gue gitu, dan nggak ada kesenangannya buat gue juga, jadi menurut gue tinggalin gitu. Nah, kejujuran dalam berkarya kayaknya itu nomor 1 sih kalau dari gue ya gitu, karena menurut gue something yang keluar dari dari pikiran lo yang lo digging setiap hari itu, menurut gue karya itu bisa lebih ngisi gitu, dan kita juga ngejelasinnya juga jadi nggak bertele-tele apa hal yang dicari lebih dalam gitu. Nah, gue pun baru punya karya yang gue banget itu mungkin 2017 kali ya, waktu gue udah ngebahas soal seniman konvensional sama seniman yang berkarya lewat dunia maya gitu. Jadi ada gesekannya di situ sih sebenarnya, yang gue cari paradoksnya di situ gitu. Gimana sih lu berkarya di sosial media dengan berkarya di galeri gitu. Jadi gue don't give a fuck sih, misalnya seniman yang berkarya di galeri ngata-ngatain seniman Instagram, gue don't give a fuck gitu. Tapi menurut gue
Terus juga ada juga yang misalnya seniman yang waktu itu lagi rame NFT juga, mereka merendahkan seniman yang sebenarnya berkarya di galeri gitu, dan gue juga ada di tengah-tengah itu gitu. Jadi keresahan gue mulai dari situ sih, dari ketika gue punya sosial media dan gue harus berkarya, terus juga harus juga memaintain branding sosial media gue. Itu sih yang sebenarnya hal yang paling jujur, dan mungkin itu otentik dari gue gitu. Dan kalau misalnya gue di karya gue ngobrolin soal sosial media, ya karena gue ngerasain bener kayak setiap hari tuh gue harus posting, gue harus selalu singgap. Kayak misalnya gini loh, mungkin orang ngelihat TikTok itu ya seniman lah, maksudnya seniman atau orang biasa gitu ya, ya orang ngelihat TikTok itu untuk mereka refresh gitu ya, refreshment gitu. Nah, TikTok ada yang lucu-lucu segala macam, bahkan ya kalau gue sendiri gue malah untuk riset gitu. Jadi wah, di TikTok nih lagi yang rame apa sih, lagunya apa gitu. Jadi semua yang gue lihat sekarang jadi kayak terdoktrin untuk jadi apa ya, jadi bagian untuk mengembangkan karya gue gitu. Jadi gue nggak pernah tuh ngelihat TikTok yang cuman kayak wah lucu nih gitu. Jadi soalnya wah ini asik nih untuk dijadiin sound nanti di video gue berikutnya gitu. Jadi semua yang gue lihat itu adalah bagian dari taks gue untuk berkarya gitu. Jadi cukup ribet gitu, dan ya gue ngerasa terkekang aja di situ sih sampai sekarang gitu. Jadi makanya gue jadi keresahan gue masih gue jaga sampai sekarang gitu. Galer sih paling. Galer. Selain melukis, apa ya? Ya paling ya desain kali ya, ngedesain, terus juga terkadang juga karena di studio gue banda koleksi gue ada di studio gitu. Jadi kayaknya hampir setiap sore gue panasin beberapa mobil gua, terus juga kadang motoran juga sama anak-anak gitu. Biasanya kalau misalnya diajakin aja, kalau gue juga nggak sibuk juga. Terus ya paling gue naik mobil, panasin, gue beli kopi, udah balik ke studio, garap lagi, gitu-gitu aja, seperti orang biasa aja gitu. Pesan gue buat generasi baru, pergunakanlah sosial media sebaik-baiknya, karena menurut gua itu adalah menjadi alternatif space lu untuk lo berkarya. Menurut gua, kalau sekarang lu mau mencari galeri di mana lagi gitu, karena ya galeri kebanyakan mempertahankan seniman-seniman lamanya untuk mereka berpameran gitu. Jadi jarang banget ada yang memamerkan karya-karya baru gitu, karena ya gue nggak tahu kenapa gitu. Tapi ya mungkin sekarang banyak lah galeri yang udah mulai memamerkan karya-karya seniman baru, tapi ya perbandingannya sangat sedikit gitu. Jadi menurut gue sosial media kayaknya lu semua harus, untuk seniman baru lu semua harus mainkan di situ gitu. Dan juga ya nomor satu sih lu harus nyaman berkarya gitu, karena gue ketika gue berkarya di Jakarta tuh adalah rumah ternyaman gue gitu. Waktu itu sempat beberapa gue kebetulan hadir di generasi yang sebenarnya lu harus berkarya itu, maksudnya hadir di generasi ketika gue berpameran, gue selalu disangka gue orang Jogja gitu. Ya gue nggak tahu kenapa, tapi ya mungkin notabene jarang ada seniman Jakarta yang sebenarnya melukis gitu, karena orang dulu masih look up into ruang rupa gitu, yang sebenarnya notabene adalah berkaryanya sangat kontemporeri gitu. Dan jarang banget ada seniman yang punya studio di Jakarta dan karyanya adalah lukisan gitu. Nah itulah makanya gue dulu kenapa gue harus pindah ke kota lain gitu nih, dimana
beberapa seniman itu punya market justru malah bukan di kotanya, justru malah di Jakarta. Lo kenapa gua harus bikin studio di luar kota gua yang sebenarnya juga ini market gue juga gitu. Jadi di mana lo nyaman di situ lo harus bersarang gitu sih sebenarnya. Statement gue nih buat lo yang masih suka ngurusin karya orang, ribet lo anjing, gue mulai see you.